حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita sudah berada di ujung tahun 2022 Masehi. Tak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Maka oleh karena itu tentunya sebagai makhluk Allah yang dhaif, sebagai makhluk Allah yang lemah, tentunya kita selalu berharap
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang kita lakukan di tahun 2022 ini menjadi hal-hal yang baik buat kita. Sekali lagi kita berdoa agar apa-apa yang kita lakukan di tahun 2022 ini menjadi hal yang baik buat kita, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan buat kita semua, baik itu secara pribadi kita ataupun bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu tentunya harapan kita semua, menjadi orang-orang yang baik di mata Allah dan juga baik di hadapan sesama manusia. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita pun masih banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang sehat, tubuh yang insyaallah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini pun juga harus selalu kita manfaatkan. Ini pun juga harus selalu bagaimana kita pergunakan untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka mari kita pergunakan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan demikian maka insyaallah kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang insyaallah bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin kita merasa di tahun ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, baik itu hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan-amalan soleh kita kepada sesama manusia, maka yuk mari kita bersama-sama bertekad, berniat dalam hati kita untuk tahun depan kita jadikan itu sebagai pecutan buat kita agar diri kita ini menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin kalau sholatnya masih belum terjaga, maka di tahun depan mari yuk kita bersama-sama menyempurnakan itu. Kalau mungkin dalam hal amaliyah kita kepada sesama manusia, kalau tahun ini mungkin masih banyak sekali khilaf, masih banyak kesalahan yang kita lakukan, yuk mari bersama-sama di tahun yang akan datang nanti kita persiapkan diri kita untuk agar kita ini menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Karena tidak adalah manusia yang tidak menginginkan kebaikan. Baik itu kebaikan tadi kami katakan di awal tatkala kita kembali kepada Allah, ataupun kebaikan tatkala kita berada di dunia ini. Tidak ada yang tidak menginginkan ini. Semuanya kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan di dunia. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari melalui khatib mimbar, melalui khatib pada hari ini kita bersama-sama mengajak baik itu diri kami dan kita semua untuk bagaimana kita selalu meletakkan diri kita untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa selalu banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan tak kalah pentingnya juga dari ibadah yang kita lakukan, dari amalan-amalan yang kita lakukan, jangan sampai karena perbuatan kita, ibadah kita, amalan kita menjadikan diri kita orang-orang yang sombong, baik itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sombong kepada sesama manusia. Ini amat sangat kita hati-hati sekali, karena bisa jadi semua amalan kita, ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan hilang, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan yang kita lakukan. Maka oleh karena itu pada Jumat kali ini judul tema kita ialah bagaimana kita mengetahui 4 penyebab kesombongan yang bisa jadi mungkin berada dalam diri kita, yang perlu harus selalu waspada, kita waspadai akan ini. Kenapa? Tadi kami katakan di awal, kita takut apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penyebab kesombongan
ialah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Biasanya kebanyakan, tidak semua, tapi biasanya kebanyakan orang-orang ketika dia diberikan kenikmatan harta, banyak hartanya, lebih daripada keluarga-keluarganya yang lain. Kalau kita tidak hati-hati dengan harta ini, terkadang menyebabkan kita menjadi sombong. Baik itu sombong dengan keluarga kita sendiri terkadang, ataupun dengan orang lain. Merasa dirinya banyak harta, akhirnya melakukan hal-hal yang terkadang tidak sadar menyakiti orang lain karena hartanya itu. Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita diberikan kenikmatan harta, maka yuk mari kita jaga harta itu benar-benar dan kita pergunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan buat kita. Kita berharap tentunya dari harta yang Allah titipkan kepada kita itu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, dari harta yang Allah berikan kepada kita menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang kedua, penyebab kesombongan yang terkadang ada pada diri kita ialah ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Kedudukan. Ketika kita mungkin ada kedudukan, ada amanah yang diamanahkan kepada kita, terkadang kita mulai sombong, merasa kita itulah yang paling tinggi, kita yang paling benar, kita yang paling punya kekuasaan, yang lain di bawah kita, yang lain salah menurut dirinya. Hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena kita tahu kedudukan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin berhasil kita menjalankan amanah kalau kita sombong dengan diri kita, apalagi menyombongkan pangkat dan jabatan kita. Dan kita pun tahu, ketika kita dikasih amanah, tidak kita jalankan amanah itu dengan baik, maka itu akan menjadi sekali lagi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang dipimpinnya. Maka oleh karena itu sekali lagi kita harus hati-hati benar dengan yang namanya amanah, jabatan yang diberikan kepada kita. Bukan berarti kita membusungkan dada dengan pangkat yang diberikan kepada kita. Bukan. Tapi bagaimana kita berusaha ketika ada amanah yang diberikan kepada kita, kita pun harus meletakkan bahwasanya itu amanah kepada kita, dan kita sebagai pemimpin itu bukan menjadi orang yang harus selalu di atas, tapi bagaimana kita berusaha pemimpin itu adalah pembantu, khadimuhum, pembantu, agar apa? Agar apa yang dipimpinnya itu bisa benar-benar berhasil. Ketika sudah tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi perbedaan antara dirinya pemimpin ataupun dengan yang dipimpin, maka insya Allah ketika ini berjalan sama-sama, maka insya Allah kita semua nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang insya Allah tidak menjadi orang-orang yang sombong dengan pangkat dan jabatan kita. Yang ketiga, yang terkadang kita juga sering terjebak akan ini, ialah ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu pada diri kita. Ini juga hati-hati. Terkadang karena ilmu ini, kalau kita tidak pergunakan sekali lagi dengan baik dan benar, bisa menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Walaupun kita berilmu tinggi, tapi kalau sudah sombong, na'udzubillah. Tadi kami katakan di awal, kita takut apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasanya dunia ini merupakan tempat kita singgah sebentar, tempat kita menabung amal kebaikan, tempat kita
bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang hakiki kita nanti ialah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita baru dikasih ilmu yang sedikit, kita sudah berperilaku sombong, merasa dirinya paling benar, dirinya yang paling bagus. Ilmu aku yang paling benar, ilmu dia salah. Jangan. Hati-hati. Hati-hati sama sekali. Karena kita tidak tahu, hadirin, siapa yang baik di antara kita. Ibadah siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, karena itu haknya Allah. Belum pasti orang yang banyak ilmunya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya kalau dia sombong. Tapi bisa jadi orang yang baru belajar, baru belajar, tapi karena dia sabar dalam pelajarannya, usaha giat sungguh-sungguh, maka terkadang orang yang seperti inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sekali lagi, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir tahun ini mari kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Karena sekali lagi yang kita cari di sini bukan kita mencari pujian dari manusia, bukan kita mencari kehormatan dari manusia, tapi bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ridho dengan apa yang kita berbuat kalau kita niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah. Bukan karena kesombongan kita, bukan karena keilmuan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu ridho, mengharap ridho Allah, maka insya Allah apa yang kita perbuat itu mendapat insya Allah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penyebab kita terkadang menjadi sombong ialah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Taat. Ini juga kita harus sama-sama hati-hati. Terkadang banyak di antara kita karena taatnya dengan manusia, akhirnya melupakan yang lain. Ketaatan kepada sesama manusia, melupakan yang lain. Ini yang harus kita sama-sama waspadai. Karena sekali lagi kita ini di mata Allah sama. Kita berharap kalau bisa kebaikan itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama berusaha juga mengajak orang lain baik kepada kita, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 4 poin ini paling tidak yang kita harus selalu memuhasabai, introspeksi diri kita. Jangan sampai 4 ini ada pada diri kita. Sekali lagi, jangan sampai sebab 4 ini ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, ketika kita merasa ini ada pada diri kita, yuk mari kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka tatkala kita mungkin khilaf, salah, Allah akan memberikan ampunan maghfirah kepada kita semua. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, jamaah kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu beribadah, dan juga keistiqomahan untuk kita bisa selalu bermuamalah kepada sesama manusia. Yakinlah ketika kita istiqomah dengan 2 ini, ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua
dan keluarga-keluarga kita. Sekali lagi, tatkala kita kembali kepada Allah, kita menutup mata kita dalam keadaan kita husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن